Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadits kitabullah wa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah yang atas kebaikan qada dan qadar-Nya mempertemukan kembali kita di dalam majelis yang mulia dan juga melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat batinnya berupa iman dan Islam, dan juga nikmat jasadiah berupa kesehatan dan juga keselamatan. Yang dengan kesemua itu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan apa yang telah disyariatkan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin, saat ini kita berada di awal bulan Shafar, bulan di mana bagi sebagian kaum muslimin dianggap bulan yang mendatangkan kesialan. Karena di dalam bulan Shafar ini mereka meyakini
adanya hari, yaitu hari Rabu, di pekan ketiga, yang lebih masyhur disebut dengan Rebo Pungkasan atau Wekasan, di mana di hari tersebut akan turun berbagai macam bala dan malapetaka. Untuk itu marilah pada kesempatan siang hari ini kita mencoba untuk membedah secara ilmiah dari sisi timbangan Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya perkara yang paling mendasar dalam akidah Islam ialah memurnikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya adalah kewajiban kita untuk meyakini seyakin-yakinnya bahwa semua anugerah dan bencana, semua maslahat dan mudarat, semua kebaikan dan keburukan yang terjadi di alam semesta ini mutlak berada dalam pengaturan dan kehendak takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sungguh amat disayangkan, di tengah-tengah kaum muslimin pada bulan Safar ini masih memelihara keyakinan akan Rebo Wekasan, yaitu hari Rabu pada pekan ketiga di bulan Safar, yang mereka yakini adalah hari datangnya berbagai macam bala, malapetaka dan kesialan. Keyakinan seperti ini adalah bentuk penyimpangan terhadap akidah Islam yang dapat merusak ketauhidan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa apapun yang terjadi atas makhluknya, semua atas ketentuan yang telah digariskannya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-51. Qul la yusibanna illa ma kataballahu lana huwa maulana falyatawakkalul mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali tidak ada yang dapat menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan bagi kami, dan Dia Allah adalah penolong kami, dan hendaknya kepada Allah lah orang-orang mukmin harus bertawakal. Penguatan tauhid ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yunus ayat yang ke-107. Wa iyyam saskallahu bidurin fala kashifa lahu ilahu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah berkehendak menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika berkehendak memberikan kamu kebaikan, maka tidak ada yang akan dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan bagi siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari kedua ayat yang mulia ini mendidik jiwa-jiwa orang-orang yang beriman hendaknya senantiasa menggantungkan harapan dan juga rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyandarkan rasa takut kepada datangnya Rebo Wekasan adalah bentuk pelalaian terhadap kedua ayat ini. Jika Allah menghendaki keselamatan pada seseorang, maka tidak ada satupun makhluk baik dari langit maupun dari bumi yang dapat mencelakainya. Namun sebaliknya, jika Allah berkehendak menimpakan ujian kepada seseorang, tak ada seorang pun yang mampu untuk mencegahnya, dan hanya Allah lah yang dapat memberikan pertolongan.
Masyarul hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jika kita menelusuri sejarah tentang keyakinan merasa sial terhadap waktu, baik itu bulan ataupun hari, ternyata itu adalah warisan dari kaum jahiliyah kuno yang ada di Jazirah Arab sebelum datangnya ajaran Islam. Dahulu mereka, orang-orang jahiliyah ini enggan mengadakan upacara pernikahan, melakukan perjalanan ataupun perdagangan lintas daerah, karena merasa takut kepada kesialan yang akan menimpa sebagai akibat bulan Safar. Kemudian Rasulullah SAW diutus dan beliau menghilangkan keyakinan mistis ini, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safarat. Tidak ada penularan penyakit tanpa izin dari Allah. Tidak ada kesialan sebagai akibat pertanda buruk. Tidak ada kesialan yang diakibatkan oleh burung gagak, dan juga tidak ada kesialan yang diakibatkan bulan Safar. Pertanyaannya, lantas dari mana munculnya kembali keyakinan tentang kesialan rebaukasan ini di tengah-tengah kaum muslimin? Ternyata munculnya kembali keyakinan akan datangnya bala pada hari Rabu di bulan Safar ini dibawa oleh seorang sufi yang bernama Ahmad bin Umar Ad-Dairabi, yang hidup pada abad ke-10 di Mesir. Beliau menulis kitab yang sangat masyhur, yaitu Al-Mujarrabat Ad-Dairabi. Di dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa pada bulan Safar, hari Rabu pekan ketiga, akan turun bala malapetaka sebanyak 320.000 jenis. Yang klaim seperti ini ternyata tidak didasarkan kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi hanya dikatakan sebagai klaim spiritual, yaitu sebagai ahlul tasawuf. Kemudian ajaran dari Ahmad bin Umar ini diteruskan oleh seorang ahli sufi pula yang bernama Abdul Hamid Qutb Al-Maki, yang hidup pada abad ke-14 Hijriah. Beliau menulis kitab yang berjudul Kanzun Nazah wa Zurun, yang dari kitab inilah maka kemudian tradisi rebaukasan sampai di negeri kita tercinta dan menjadi salah satu tradisi sampai sekarang ini. Di dalam kitab yang ditulis oleh Abdul Hamid Qutb Al-Maki ini, di sana secara rinci diterangkan bagaimana untuk menghadapi hari Rabu pekan ketiga bulan Safar, yaitu dengan cara mengadakan ritual seperti sholat tolak bala dan lain-lain. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Para ulama terdahulu kita yang mereka sangat syikoh dengan sunnah dan pemurnian terhadap akidah Islam, jauh-jauh hari telah memperingatkan. Salah satunya adalah Imam Ibnu Rajab. Beliau hidup pada abad ke-8, jauh sebelum munculnya kembali ajaran rebaukasan. Beliau adalah ulama yang bermadhab Hambali. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau mengatakan, wa ama taksisus su'mi bi zamanin duna zamanin kataksisi syahri Safarin awil yaumal arba'ai
fala aslalahu. Mengada-adakan kekhususan kesialan pada waktu, pada sesuatu waktu dan tidak pada waktu yang lain. Seperti mengkhususkan kesialan pada bulan Safar dan hari Rabu adalah sesuatu yang tidak ada dasar syariatnya. Artinya tidak ada dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kemudian lebih tegas lagi, perkataan dari seorang ulama yang bermadhab Syafi'i, ulama besar dari kalangan Syafi'iyah, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, yang beliau hidup pada kurun abad ke-10 Hijriah. Di dalam kitab Tufatul Muhtaj, beliau mengatakan, taqaw kasiran fi al-sinatin nasi kasalatir ra'a'i wal bara'ati wa salatu ta'fil bala. Salat-salat yang banyak disebutkan oleh manusia seperti salat rawatib, salat al-bara'ah yaitu nisfu Sya'ban, dan salat tolak bala. Fakulu hadi bid'un sayyi'ah. Semua ini adalah bid'ah yang buruk. Wa ahdisuha maudu'atun aw syadidatul da'fi. Hadis-hadis yang berkaitan dengannya adalah hadis-hadis yang palsu dan sangat lemah. Wala jasusu fa'luha wala da'watu ilaiha. Maka janganlah kalian melakukannya dan janganlah mengajak orang kepadanya. Ketegasan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Qasqalani Ibnu Hajar Al-Haytami ini diwarisi oleh pengikutnya, yaitu Hadaratus Syekh Hashim Asy'ari, yang beliau adalah tokoh legendaris, tokoh fenomenal, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Di dalam kitab Al-Mawa'iz, yaitu kitab kumpulan fatwa beliau mengatakan, wala yahilul ifta'u minal kutubil gharibah, dan tidak diperkenankan berfatwa dari kitab-kitab yang asing ataupun aneh. Waqad arafta anna naqalal mujarabatil dairabiyyati wa asiyatis sittin, dan kami telah mengetahui bahwa nukilan yang terdapat di kitab Mujarabah Ad-Dairabi dan Hasiyah As-Sittin listahbabi hadhihi salatil madhkurah, mengenai anjuran salat yang telah tersebut dan disebutkan, yaitu salat tolak bala, yukhalifu kutubal furu'il faqhiyati, menyelisihi kitab-kitab cabang fikih yang tabar, fala yasihu wala yajusul ifta'u biha, maka tidak sah dan tidak boleh berfatwa dengannya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka sekarang terang benderanglah bagaimana kedudukan Rebawekasan ini dalam kacamata ataupun timbangan Al-Quran dan As-Sunnah, yang ternyata sama sekali jauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hendaknya kita berhati-hati di dalam beribadah, karena para ulama usul fikih mereka telah menetapkan satu kaidah yang sangat indah. Al-aslu fil ibadati tauqifu wal al-aslu fil adati al-ibahah. Asal daripada ibadah itu adalah tauqif, terikat dengan dalil perintah, dan asal daripada adat itu adalah mubah,
terikat dalil apakah dilarang atau tidak. Karena itu, marilah kita menjadi muslim yang cerdas. Ketika kita hendak melaksanakan satu ibadah, yang kita cari adalah dalil perintah. Ketika terhadap perkara dunia, maka yang kita cari adalah dalil larangan. Jangan sampai terbalik. Ketika kita beribadah, kita menanyakan apakah ini dalil dilarang atau tidak. Jika ini terjadi, maka yang ada adalah kenyataan yang seperti terjadi sekarang ini. Banyak sekali orang berinovasi dalam masalah ibadah. Maka Allah menegaskan dalam surat Al-Isra ayat ke-36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu atasmu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup, di dalam kitab Al-I'tisam, Imam Asy-Syatibi menukil perkataan guru beliau, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Man ibtada'a fil islami bid'atan iyalahu hasanatan. Barang siapa mengadakan satu perkara di dalam Islam dan dia menganggapnya sebagai perkara yang baik, waqad za'ama Muhammadan khana risalata, sungguh dia telah menuduh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah yang dibawanya. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Fala yakun lam yauma idin din. Maka pada hari di mana hari itu bukanlah agama, wala yakunu al-yaumaddin, maka pada hari ini pun itu bukanlah agama. Karena itu, maka segala bentuk amal ibadah yang berkaitan dengan pola-pola dan keyakinan akan keberkasan ini sama sekali tidak didasarkan kepada dalil-dalil syar'i dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jagalah pendengaran, penglihatan kita, serta hati kita, karena semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi wa salaman katsiran wa salaman tasliman katsira. Amma ba'd, wa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmul jum'ah wa anna rabbakum amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thamma malaikatihil musabahati bi qudsihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna na'udzubika minal fitnati ma dhahara minha wa ma batan wa na'udzubika minasy syirki wa nifaq wa syaki wa su'il akhlaq. Allahu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.